Dalam rangkaian Hari Adiaksa ke-62, Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk bersama PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menggelar kegiatan bakti sosial, vaksinasi, pemberian sembako, pemeriksaan kesehatan, serta peresmian Rumah Restoratif Justice Sasono Pengimbangan di Desa Dauhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Acara tersebut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk Nobi Tenopuroswot, beserta jajaran Direktur RSUD Kertosono beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Camat Jatikalen, Forkopimcam Kecamatan Jatikalen, serta seluruh kepala desa di Kecamatan Jatikalen. Masyarakat antusias dalam mengikuti pemeriksaan kesehatan juga vaksinasi pada posko yang disediakan di halaman Balai Desa Dauhan. Selain itu, PLT Bupati Nganjuk turut ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan tersebut. Sebelum peresmian Rumah Restoratif Justice Sasono Pengimbangan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, PLT Bupati Nganjuk dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan sembako serta bakti sosial kepada beberapa warga desa Dauhan. Selanjutnya, peresmian Rumah Restoratif Justice Sasono Pengimbangan dibuka dengan pemukulan gong dan pemotongan pita. Restoratif Justice merupakan sebuah program dari Kejaksaan Agung dengan tujuan meminimalisir perkara di tingkat pengadilan sehingga perkara bisa diselesaikan di tingkat masyarakat. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, Rumah Restoratif Justice hanya berjumlah 2 unit. Dengan adanya dukungan dari PLT Bupati Nganjuk, kedepannya akan dibuatkan Rumah Restoratif Justice di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk demi upaya menyelesaikan permasalahan ringan warga desa. PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mengaku senang serta mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk dengan adanya peresmian Rumah Restoratif Justice tersebut. Pasalnya, permasalahan warga desa bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum dan dengan jalan kekeluargaan. Alhamdulillah, sebenarnya agenda ini adalah agenda dari Pak Kajari dalam rangka rangkaian Hari Adiaksa. Ya. Agendanya satu, bakti sosial, vaksinasi, terus pemberian sembako, terus kemudian juga pemeriksaan kesehatan, pengobatan dari ini baru sekali ini. Dengan itu bakti sosial, pengobatan, ada dokter spesialis. Ya, tadi ada beberapa ini, bagus sekali. Dan terakhir launching Rumah Restorasi Justice ya. Ini yang kita bangga, senang selaku mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk, masyarakat Nganjuk dengan adanya peresmian atau launching Rumah Restorasi Justice, sehingga permasalahan-permasalahan tidak harus semua masuk di jalur hukum, tapi bisa diselesaikan di desa dengan beberapa komitmen. Kita cek permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu berat, saya pikir juga bisa diselesaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kajari beserta jajarannya yang tidak henti-hentinya membantu masyarakat Nganjuk. Restoratif Justice ini kan adalah program dari Bapak Jaksa Agung dalam rangka sebenarnya meminimalisir perkara untuk sampai ke tingkat pengadilan. Jadi ada beberapa perkara yang harusnya bisa terselesaikan di tingkat masyarakat, tidak harus sampai di tingkat aparat penegak hukum. Maka ada Rumah Restoratif Justice yang diresmikan langsung oleh Pak PLT Bupati. Harapan kami ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan untuk penyelesaian perkaranya. Di Nganjuk sendiri ada berapa rumah restoratif? Sampai hari ini 2, tapi kemudian Pak Bupati ini memberi support untuk di setiap kecamatan akan kami buka nanti. Apakah semua perkara bisa diselesaikan Pak di rumah ini Pak? Tentu tidak semua perkara kemudian harus bisa diselesaikan. Kalau kasus pembunuhan kan tidak bisa diselesaikan dengan RC. Namun harapan kami dengan pendirian rumah RC, perkara-perkara yang ringan, yang harusnya tidak harus melibatkan aparat penegak hukum bisa terselesaikan di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk mengharap dengan adanya peresmian Rumah Restoratif Justice, perkara masyarakat tingkat ringan bisa diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan, namun bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan Rumah Restoratif Justice tersebut. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.